Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Pernah suatu ketika Nabi Allah Musa bermunajat kepada Allah, curhat sama Allah. Nabi Allah Musa mengatakan, Rabbi najini min alsinatin nas. Wahai Tuhanku, selamatkan aku dari lisannya manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjawab, ya Musa, anta tadlubu syai'an lam asna'hu linafsik. Wahai Musa, engkau mengharapkan, meminta sesuatu yang di situ tidak aku lakukan terhadap diriku sendiri. Artinya apa? Allah Subhanahu wa ta'ala saja sendiri membiarkan dirinya dikomentari negatif oleh manusia, dibiarkan oleh Allah. Bagaimana mungkin kita sebagai manusia, sebagai hambanya, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar selamat dari komentar-komentar yang tidak baik terhadap diri kita? Itu adalah suatu hal yang tidak mungkin. Kita hidup bersama dengan orang banyak, tidak mungkin kita akan bisa membuat semua orang setuju dengan kita. Tidak mungkin kita akan bisa membuat dengan cara apapun semua orang sama pemikirannya dengan kita, senang dengan kita. Itu suatu hal yang mustahil. Karena Allah sendiri membiarkan dirinya banyak dikomentari negatif, komentar-komentar yang salah oleh banyak manusia. Ikhwani rahimakumullah. Akan tetapi ada beberapa orang, bahkan banyak, yang dia menghabiskan pikirannya, menghabiskan waktunya, menghabiskan hidupnya untuk mengikuti, memperhatikan, memikirkan tentang komentar-komentar orang lain. Bahkan hidupnya dihabiskan untuk menanggapi penilaian-penilaian orang lain. Dalam hal keduniaan, dalam hal pakaian. Apa kata orang kalau saya memakai pakaian seperti ini? Padahal sudah pantas. Pakaian itu kan yang penting nutup aurat, pantas dilihat, sudah selesai. Nggak aneh-aneh. Tetapi ada orang yang di situ sibuk, habis waktunya, habis hartanya, bukan pada hal-hal yang bermanfaat, hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Beli pakaian yang mahal-mahal, jutaan satunya, dalam rangka apa? Mengikuti penilaian manusia. Apa kata orang kalau saya pakai pakaian mereknya yang seperti ini? Dalam hal kendaraan, apa kata orang kalau saya pakai kendaraan harganya yang sekian? Mengikuti keinginan-keinginan manusia, mengikuti penilaian-penilaian manusia, yang di situ akan merepotkan dirinya sendiri. Ikhwani rahimakumullah. Apapun yang kita lakukan, baik yang buruk maupun yang baik, pasti di situ akan dikomentari oleh orang. Jangan terlalu risau. Anggap itu angin lalu saja. Yang baik saja itu masih dikomentari tidak baik, apalagi yang tidak baik. Tentunya kita sudah sering mendengar bagaimana kisahnya Luqman Al-Hakim beserta dengan anaknya di saat berjalan, keduanya sambil nuntun keledai, dikomentari sama orang, itu orang tua bodoh banget, punya tunggangan gak dinaikin, suruh naik ayahnya, itu pun masih salah. Itu anak bodoh banget, orang tua bodoh banget, anaknya disuruh jalan, dia enak-enak sendiri naik kendaraan, turun ayahnya, ganti anaknya, dikomentari lagi. Itu anak gak sopan banget, orang tuanya suruh jalan, dia naik di atas kendaraan.
Nah itu, kalau hidup kita mengikuti komentar-komentar orang lain, maka akan habis waktunya, habis energi kita. Akan tetapi banyak orang yang di situ menghabiskan waktunya, hidupnya untuk hal-hal seperti itu. Dalam hal keduniaan saja dia pusing. Dan kebiasaan-kebiasaan ini akan berimbas pada nilai ibadah yang kita lakukan. Biasanya orang yang seperti itu, ibadahnya pun di situ akan diniatkan untuk orang lain. Dia beribadah bukan karena penilaian Allah, hanya ikut-ikutan daripada nanti dibicarakan orang, ikut sajalah. Puasa bukan puasa wajib, padahal puasa sunnah, ikut-ikutan. Bahkan di saat tidak puasa saja dia malu untuk makan dilihat orang. Hari Senin nggak puasa, minum depan teras, malu. Kenapa? Takut dinilai tidak puasa sunnah, padahal itu puasa sunnah. Jadi apa yang dia perbuat, baik ibadahnya, hal-hal keduniaannya, semuanya berdasarkan penilaian orang lain. Bahkan sampai kematiannya pun yang dipikirkan adalah penilaian orang lain. Sempat berpikir dia, bagaimana nanti kalau saya meninggal, jenazah saya tersenyum apa tidak? Bagaimana nanti saya kalau meninggal, kalau yang mensolatkan sedikit, apa kata orang? Saya ini tokoh, saya ini ustadz, masa yang takziah sedikit kan malu. Yang dipikirkan hal-hal seperti itu. Bahkan ada orang karena berpikirnya seperti itu, di saat sakitnya sudah wasiat sama istrinya, ini uang nanti dibagikan, ada 300 amplop, nanti kalau aku meninggal bagikan, cari orang, suruh untuk mensolat jenazah saya. Ada orang seperti itu. Apa yang tidak ada di dunia ini? Bermacam-macam. Semua digantungkan dengan penilaian orang lain. Ikhwani rahimakumullah, ini adalah pendidikan tauhid untuk kita. Apa yang kita lakukan, semuanya niatkanlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. Jangan terlalu menghabiskan waktu kita. Menanggapi boleh, kalau terlalu ditanggapi, terlalu dipikirkan, itu hanya akan mensulitkan kehidupan kita. Ada orang itu bahagia dan tidaknya digantungkan karena penilaian orang lain. Di saat orang lain itu menilai baik tentang dirinya, bahagia hidupnya, ringan. Tapi begitu ada yang membicarakan jelek tentang dirinya, nggak bisa tidur. Bahkan sehat dan sakitnya digantungkan terhadap penilaian orang lain. Di saat orang lain menyanjungnya, sehat dia badannya. Di saat ada orang yang membicarakan buruk tentang dirinya, langsung jatuh sakit. Ada yang seperti itu. Jadi hidupnya bukan untuk Allah, tapi untuk manusia. Ikhwani rahimakumullah, lakukan apa yang harus kita lakukan selama itu bermanfaat bagi diri kita dan orang lain tentunya. Jangan terlalu risau apapun penilaian orang lain, yang penting apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan anjuran dari Allah, perintah Al-Quran dan As-Sunnah, mengikuti jejak para alim ulama, maka lakukanlah dan ketahuilah apapun yang kita lakukan, baik itu yang baik maupun yang buruk, ketahuilah nanti akan kembali pada diri kita dalam kehidupan ini, di dunia maupun di akhirat. Di dunia, barang siapa yang berbuat baik, nanti dia akan mendapatkan kebaikan-kebaikan. Di dunia, siapapun yang berbuat buruk, nanti keburukan itu tidak akan kembali kepada orang lain. Pasti keburukan-keburukan yang pernah kita lakukan di dalam kehidupan ini akan kembali kepada diri kita sendiri. Semuanya ini sudah menjadi rumus kehidupan. Oleh karena itu, gantungkan semuanya karena Allah. Niatkan semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. 5 waktu kita menyembah Allah, jangan sampai itu sia-sia. Jangan kita menjadi hambanya manusia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala bersihkan hati kita, luruskan niat kita, amin ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Wa'alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.